wabarakatuh. Saya Hardianti akan menjelaskan mengenai komponen-komponen kurikulum. Berbicara mengenai kurikulum. Kurikulum pada dasarnya merupakan suatu sistem di mana kurikulum merupakan suatu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari berbagai komponen-komponen yang dimana komponen-komponen tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan kurikulum. Dimana pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum terdiri dari tujuan, isi atau materi, strategi, dan evaluasi. Yang pertama yaitu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari proses pembelajaran atau proses pendidikan. Tujuan juga memberikan petunjuk mengenai arah perubahan yang dicita-citakan dari suatu kurikulum. Tujuan juga dianggap sebagai patokan atau acuan untuk menentukan komponen-komponen kurikulum yang lainnya. Tujuan yang jelas akan memberikan petunjuk yang jelas pula dalam pemilihan media atau materi pembelajaran, strategi, dan evaluasi. Yang kedua yaitu isi atau materi. Isi atau materi merupakan pengetahuan ilmiah yang terdiri dari fakta, nilai, konsep, prinsip, dan keterampilan yang harus diberikan kepada siswa. Pengetahuan ilmiah sangat banyak jumlahnya. Tidak mungkin semua pengetahuan ilmiah itu kita masukkan ke dalam isi atau materi kurikulum. Maka dari itu, kita harus memilih sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Jangan sampai ketika kita memasukkan semua pengetahuan ilmiah ke dalam materi kurikulum, proses pembelajaran nantinya tidak bisa tercapai sebagaimana yang ingin dicapai atau tujuan yang harus dipenuhi dalam kurikulum tersebut. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berkaitan dengan tata cara, siasat, atau proses penyampaian isi kurikulum. Ada dua jenis strategi pembelajaran yang berorientasi kepada guru dan yang berorientasi kepada siswa. Strategi pembelajaran yang pertama yaitu model pembelajaran ekspositori atau model informasi. Sedangkan strategi pembelajaran yang kedua yaitu model inquiry atau problem solving. Strategi yang dipilih atau yang digunakan dalam pelaksanaan kurikulum sepenuhnya harus diserahkan kepada pelaksana kurikulum dengan mempertimbangkan hakikat tujuan, sifat bahan atau isi materi sesuai dengan atau disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa atau peserta didik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum atau penilaian proses implementasi kurikulum secara keseluruhan. Hasil dari evaluasi bisa dijadikan sebagai umpan balik untuk menyempurnakan atau memperbaiki kurikulum tersebut. Selain itu, evaluasi juga bisa dijadikan sebagai masukan dalam penentuan kebijakan-kebijakan pengambilan keputusan tentang kurikulum dan pendidikan. Itulah tadi penyampaian mengenai komponen-komponen kurikulum. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.